sini saya perwakilan dari kelompok 8 yang akan membahas materi tentang Islam sebagai sumber hukum. Teman-teman yang beriman, ada 5 teori tentang sumber hukum Islam, yaitu 1. Al-Quran dalam buku Ushul Fiqih tahun 2018 karya Rushdaya Basri. Kedudukan Al-Quran dalam Islam adalah sebagai sumber hukum umat Islam dari segala sumber hukum yang ada di bumi. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dalam Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dari kemudian yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Al-Quran dan hadis ini merupakan dua hal pokok dalam ajaran Islam, dan keduanya merupakan hal sentral yang menjadi jantung umat Islam. Poin yang kedua, sunnah hadis. Sunnah hadis ini merupakan sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran. Sunnah juga menempati posisi yang sangat penting dan strategis dalam kajian-kajian keislaman. Keberadaban dan kedudukannya tidak diragukan lagi. Sunnah dari segi etimologi adalah perbuatan yang semula belum pernah dilakukan kemudian diikuti oleh orang yang lebih baik, perbuatan terpuji maupun tercela. Dan secara terminologi ahli fikih dan hadis berbeda memberikan pengertian tentang hadis. Menurut para ahli hadis, sunnah sama dengan hadis, yaitu suatu yang dinisbahkan oleh Rasulullah SAW, baik perkataan atau perbuatan maupun sikap beliau tentang suatu peristiwa. Baca juga misal faktor pendukung berdirinya dinasti Ayyubiyah. Para ahli fikih makna sunnah mengandung pengertian sesuatu perbuatan yang jika dikerjakan mendapat pahala, dan jika ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Dalam pengertian ini, sunnah merupakan salah satu dari ahkam al-taklifi yang 5, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Sunnah ini menurut istilah ahli usul fiqh adalah ucapan Nabi dan perbuatannya dan takrirnya. Poin ketiga, ijtihad. Menurut bahasa ijtihad artinya bersungguh-sungguh dalam mencurahkan pikiran. Sedangkan menurut istilah, ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara bersungguh-sungguh untuk menetapkan suatu hukum. Ijtihad dapat dilakukan ketika suatu masalah yang hukumnya tidak ada di dalam Al-Quran dan hadis, sehingga bisa menggunakan ijtihad dengan menggunakan akal pikiran, namun tetap mengacu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Ijtihad ini merupakan sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Ketika melakukan ijtihad tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Dan baca juga sejarah perang. Pada bentuk ijtihad itu ada 3 macam, yakni ijma. Ijma adalah kesepakatan dan ketetapan hati untuk melaksanakan sesuatu. Ijma dilakukan untuk merumuskan suatu hukum yang tidak disebutkan secara khusus dalam Al-Quran dan hadis. Dan kias adalah mempersamakan hukum suatu masalah yang belum ada kedudukannya dalam hukumnya dengan masalah lama yang pernah karena ada alasan yang sama. Masalah mursalah merupakan cara dalam menetapkan hukum, di mana berdasarkan pertimbangan kegunaan dan manfaatnya. Dan untuk selanjutnya, yaitu kias. Kias adalah salah satu metode untuk menerapkan hukum Islam. Prinsip dalam kias adalah menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Maknanya, menyamakan ketentuan hukum antara sesuatu yang sudah ada aturan hukumnya dengan sesuatu yang lain yang belum diatur hukumnya karena ada kesamaan ilat antara keduanya. Kias juga menyamakan suatu peristiwa yang tidak ada hukumnya dalam nas kepada kejadian yang lain hukumnya dalam nas karena adanya kesamaan dua kejadian dalam ilat hukumnya. Seterusnya, dalam perkembangan hukum,
Islam kita jumpai kias sebagai sumber hukum. Yang keempat, arti perkataan bahasa Arab, kias adalah menurut bahasa ukuran timbangan. Persamaan analogi, dalam menurut istilah ahli usul fikih, mencari sebanyak mungkin bersamaan antara dua peristiwa dengan mempergunakan cara deduksi, analogical deduction. Dan poin selanjutnya yaitu ijma. Kata ijma secara bahasa berarti kebulatan tekad terhadap suatu persoalan atau kesepakatan tentang suatu masalah. Menurut istilah usul fikih, seperti yang dimukakan Abdul Karim Zaidan adalah kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat Islam tentang hukum syara pada suatu masa setelah Rasulullah SAW wafat. Menurut madhab Maliki, kesepakatan sudah dianggap ijma, meskipun hanya merupakan kesepakatan penduduk Madinah yang dikenal dengan ijma hal al-Madinah. Menurut ulama Syiah, ijma adalah kesepakatan para imam di kalangan mereka. Sedangkan menurut jumhur ulama, ijma sudah dianggap sah dengan adanya kesepakatan dari mayoritas ulama mujtahid. Dan menurut Abdul Karim Zaidan, ijma baru dianggap terjadi bila mana kesepakatan seluruh ulama mujtahid. Sedangkan menurut Al-Kamal bin Al-Humam bahwa ijma adalah kesepakatan semua mujtahid pada suatu masa dari kalangan umat Muhammad terhadap perkara syara. Menurut Asmawi, yang dimaksud dengan istilah mujtahid dan semacamnya adalah orang muslim yang dewasa yang berakal sehat dan mempunyai kapabilitas dan kompetensi untuk menghasilkan hukum dari sumber-sumbernya. Penggunaan istilah mujtahid dan semacamnya dalam definisi ijma di atas untuk menegaskan orang awam atau orang yang tidak mempunyai kapabilitas ijtihad. Dengan demikian, setuju atau tidak setuju, orang awam tidak mempunyai arti sama sekali bagi tercapainya jima.